Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarvan. Pemirsa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, anggaran Pilkada paling lambat ditransfer atau diterima masing-masing KPU 5 bulan sebelum pemungutan suara, atau tepatnya 9 Juli 2020. Namun, anggaran Pilkada Bandar Lampung hanya cukup sampai bulan Agustus 2020. Bagaimana mengatasinya? Pemirsa, berikut spesial report Pilkada Bandar Lampung terkendala anggaran. Pemirsa, selain Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung juga dibayangi persoalan anggaran. Meski selain KPU, Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung juga mengkhawatirkan soal anggaran. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan digelar 9 Desember mendatang. Sesuai peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang Pilkada 2020, pendaftaran bakal pasang calon akan dibuka 4-6 September 2020. Sementara pemilihan akan digelar 9 Desember 2020. Di Bandar Lampung, berbagai tahap pelaksanaan pilkada sudah dimulai. Hanya saja tahapan pilkada yang digelar KPU Bandar Lampung ini belum berjalan mulus karena masih terkendala soal anggaran. Padahal jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, anggaran pilkada paling lambat ditransfer atau diterima masing-masing KPU 5 bulan sebelum pemungutan suara atau tepatnya 9 Juli 2020. Namun sayangnya anggaran yang dibutuhkan KPU Bandar Lampung belum cair sepenuhnya. Meskipun sudah ada sinyal dari pemerintah Kota Bandar Lampung bahwa anggaran akan dilunasi, namun entah kapan itu bisa terlaksana. Sementara anggaran yang ada hanya cukup hingga bulan depan. Tim Liputan iNews, Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik Pilkada Bandar Lampung terkendala anggaran dengan narasumber yang telah hadir di studio dengan Ketua KPU Bandar Lampung, Pak Dedi Triadi. Assalamualaikum, halo, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik Mas. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, baik. Baik Pak Dedi, kita pengen tahu, katanya KPU untuk melaksanakan pemilu di tahun ini di Kota Bandar Lampung terkendala dengan anggaran. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, memang begitu tahapan pilkada diputuskan dilanjutkan 15 Juni itu, syarat pertama adalah protokol kesehatan. Syarat protokol kesehatan itu implikasinya adalah memang ada kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyiapkan anggaran tambahan. Selain memang terkait dengan protokol kesehatan, memang di dalam nota perjanjian HIPA daerah yang sudah ditandatangani tanggal 1 Oktober 2019, itu nota perjanjian HIPA daerah untuk pilkada tahun 2020 itu sebesar 39 miliar. Itu amanah di dalam Permendagri 54 tahun 2020 sebelumnya itu disebutkan transfer itu dilakukan secara 3 tahap, yaitu pertama 14 hari setelah penandatanganan perjanjian HIPA daerah yaitu 40%, yang kedua dia 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara 50% dan 10% 1 bulan sebelum pemungutan suara. Dari Permendagri 54 itu ada revisinya yaitu Permendagri 41 karena memang di tahapan Permendagri 54 itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi itu keluarlah Permendagri 41. Yang tadi sudah disebutkan bahwa untuk transfer anggaran hibah daerah itu oleh pemerintah daerah sesuai dengan NPHD itu disebutkan di pasal 16 ayat 4 5 bulan sebelum pemungutan suara. Seperti kita tahu, pemungutan suara itu tanggal 9 Desember. Jadi kalau ditarik 5 bulannya itu 9 Juli kemarin. Sementara hari ini udah tanggal 13 ya. Memang kemarin saat pembahasan di tim anggaran pemerintah daerah difasilitasi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah itu wajib menjalankan amanah normatifnya dari Permendagri 41 itu. Cuman memang sampai hari ini kita terus terang belum ada informasi maupun transfer tambahan terkait dengan pelaksanaan pilkada. Karena anggaran yang sudah ditransfer oleh pemerintah daerah tadi di NPHD kita itu sebesar 39 miliar. Sementara yang baru ditransfer oleh pemerintah daerah itu sebesar 11 miliar. Kalau dipersentasekan itu baru 30%. Jadi seharusnya 70%-nya itu paling lambat tanggal 9 Juli kemarin.
Kalau boleh tahu kita dari untuk penyelenggaraan pemilu saat ini dana tersebut dari mana saja yang ditransfer untuk KPU sendiri? Ya, itu semuanya sumbernya dari hibah daerah ya. Dari Hibah daerah. Memang anggaran 30% tadi 11 miliar itu pada pelaksanaan tahapan di Januari sampai Maret sebelum pandemi itu sudah terserap 3 miliar. Sementara untuk pelaksanaan yang sedang berjalan di kita yaitu pelaksanaan pemutahiran data pemilih dan juga verifikasi faktual. Untuk anggaran kita yang sisanya 8 miliar itu sebenarnya hanya mampu sampai Agustus nanti. Sampai Agustus. Jadi kalau memang tidak ada transfer anggaran dari pemerintah daerah, maka pilkada di Kota Bandar Lampung ini kemungkinan tertunda dan terganggu tahapannya. Karena sumber dana tadi sepenuhnya dari hibah daerah, tidak ada sumber yang lain. Oke, artinya dari permasalahan yang ada sekarang, apa solusinya hanya akan ditunda atau terkendala seperti apa? Persiapan oleh KPU sendiri. Kita berharap tidak sampai terganggu ya, apalagi sampai tertunda, karena ini kan agenda nasional ya. Dan ini pilkadanya serentak di 270 provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi kalau sampai terkendala anggaran, pilkada di kota ini menjadi persoalan tersendiri. Buat kami sebagai penyelenggara, kami harus menjalankan amanah tadi, tahapan yang sudah diputuskan dalam Perpu maupun dalam PKPU. Kalau memang sampai berapa hari ke depan itu kita tidak juga bisa mendapat kepastian, ini akan kita laporkan secara resmi ke KPU Provinsi dan KPRI setelah ke Kementerian Dalam Negeri. Oke. Kemudian dari anggaran yang sudah ditransfer atau belum ditransfer, ini anggaran yang dibutuhkan ini untuk sektor apa saja yang dibutuhkan dari KPU? Dari KPU yang sudah pasti kita kan sudah ada penyelenggara ad hoc kita ya, sebanyak 20 kecamatan, setiap kecamatan itu 5 orang, jadi kurang lebih 100 PPK, sudah itu 378 PPS yang tersebar di 126 kelurahan. Yang udah pasti yang paling dekat adalah kita sekarang lagi merekrut petugas pemutahiran data pemilih sebanyak 1.700 PPDP ya, Pantarli, yang akan bekerja mulai tanggal 15 Juli besok, 15 Juli sampai 13 Agustus. Itu hanya untuk Kabupaten Kota Bandar Lampung? Untuk Kota Bandar Lampung. Jadi selain anggaran tadi, yang tahapan yang paling dekat yang bersamaan begitu pilkada lanjutannya itu tahapan verifikasi faktual. Hari ini adalah rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan serentak 13 kecamatan yang hari ini nanti kita akan monitoring juga pelaksanaannya. Yang kedua tadi kita juga sudah merekrut PPDP itu hari ini juga hari kedua bagi petugas Pantarli kita. Ya tadi untuk syarat pelaksanaan pilkada lanjutan itu wajib rapid test. Wajib rapid. Ya, ini hari kedua. Jadi juga mempersiapkan protokol dari kesehatan. Ya, jadi sebelum mereka bertugas kita melakukan rapid test. Oke, baik, mari kita tahan sejenak. Baik pemirsa, dialog kita dengan Pak Dedi masih akan berlanjut. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Dedi. Baik, Pak Dedi, kita masih berbicara terkait dengan anggaran yang ada di KPU sendiri. Kemudian dilihat apakah tahapan-tahapan yang ataupun proses yang ada di KPU untuk melaksanakan persiapan pemilu ini yang mendesak untuk membutuhkan anggaran dana itu tahapan apa? Ya, karena memang pilkada lanjutan ini sebenarnya sebelum ditunda itu ada 3 tahapan yang ditunda. Yang pertama pelantikan PPS, yang kedua verifikasi faktual calon perseorangan, yang ketiga pemutahiran data pemilih. Nah ini semua on the process nih. Yang membutuhkan anggaran besar itu tadi terkait dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu tahap pertama ini 2 pasangan calon itu sudah menyerahkan dukungan ke kita pada tanggal 28 Februari. Sudah itu proses pemutahiran datanya, verifikasi faktualnya itu mulai dari tanggal 24 Juli dan hari ini adalah rekapitulasinya. Nanti ada perbaikan kalau memang dukungannya belum memenuhi, karena kita ketahui calon perseorangan ini berdasarkan regulasi itu menyerahkan dukungan minimal sebanyak 47.864. Sementara kemarin dukungan yang mereka sudah serahkan itu rata-rata di atas 50.000. Sekarang sedang diverifikasi, nanti perbaikannya berapa kurangnya itu nanti kita putuskan di tanggal 20 Juli. Selanjutnya pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih tadi kita
kita ketahui jumlah TPS di Kota Bandar Lampung ini sebelumnya itu 1.325. Namun saat kita menyusun dengan jumlah TPS 1.325 itu masih asumsinya mata pilihnya di atas 500 sampai 600 pemilih. Nah, di dalam kebijakannya untuk protokol kesehatan jumlah pemilihnya tidak boleh lebih dari 500. Akhirnya ada penambahan TPS 375. Per TPS itu indeks kebutuhan logistik dan kebutuhan lainnya itu sekitar 10 juta. Jadi kalau 375 dikali 10 juta itu kita butuh 3,7 M. Itu yang anggaran-anggaran memang yang sedang kita upayakan untuk rasionalisasi maupun ada tambahan dari pemerintah daerah. Oke, agar tahapan tersebut juga bisa berjalan tentunya. Iya, betul. Baik, untuk verifikasi tadi terkait dengan verifikasi faktual. Kemudian prosesnya sendiri bisa dijelaskan sedikit seperti apa? Ya, memang calon perseorangan ini kan calon kepala daerah ini ada dua jalur yang dipakai. Yang pertama calon perseorangan, yang kedua calon partai. Calon perseorangan tadi, memang prosesnya mereka menyerahkan dukungan ke kita dulu. Yaitu pada tanggal yang saya sebutkan tadi, sudah itu nanti kalau di tahapan ini tanggal 20 kita putuskan kebutuhan bukan kebutuhan, jumlah dukungannya ternyata belum memenuhi syarat dukungan minimal, mereka akan ada perbaikannya itu tanggal 25 sampai 27 Juli. Kekurangannya misalnya dari 40.000 gitu, 40.000 yang memenuhi syarat 20.000, yang kurangnya ada 20.000. Dia mempersiapkan dukungan 2 kali lipat. Jadi dia mempersiapkan 40.000 itu akan dipersiapkan untuk perbaikannya di tanggal 25 Juli sampai 27. Nanti kita verifikasi ulang lagi di bulan Agustus. Nah, kalau memang memenuhi syarat bahwa untuk mendaftarnya nanti bersamaan dengan calon perseorangan itu pada tanggal 4 sampai 6 September. Jadi ada dari partai, ada calon perseorangan. Jumlahnya berapa yang mendaftar itu nanti di tanggal 4 sampai 6. Tanggal 4 sampai 6 itu adalah tanggal pendaftaran, penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon itu di tanggal 23 September dan 26 September itu masa kampanye sampai tanggal 5 Desember dan pemungutan suaranya di tanggal 9 Desember. Oke. Pembicaraan terkait dengan dukungan seseorang ataupun perseorangan. Ya. Nah, ini Bawaslu mendapati temuan dugaan bahwa ada orang yang melakukan memberikan dukungan dengan adanya gangguan jiwa, kemudian keluarganya sendiri tidak mendukung, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini tanggapan KPU sendiri seperti apa? Ya, memang kalau di dalam regulasi itu, kalau syarat jadi pemilih itu tidak terganggu jiwa. Tapi untuk syarat dukungan, kan dukungan itu dikumpulkan oleh pasangan calon sebelum kita lakukan verifikasi hari ini. Dikumpulkan itu mulai dari Januari 2020. Memang dalam proses pengumpulan saat kita verifikasi tertunda, baru kita lakukan verifikasi mulai tanggal 26 Juni sampai 12 Juli. Memang hasil verifikasi kami, verifikasi faktual kan kami harus mendatangi door to door ya sebanyak dukungan yang ada. Memang banyak variabel yang kendala-kendala dihadapi oleh teman-teman. Satu, saya mempresentasekan dari 10 dukungan itu yang dapat diketemui ada sekitar 7. Dari 7 itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Selanjutnya memang dari pendukung itu ada ya katakanlah memang keluarganya menyebutkan dia sedang dalam proses terapi pengobatan. Memang untuk hal-hal kayak gitu, selagi dia kan itu bukan sakit yang kita ketahui ya. Tapi kalau memang dalam dukungan itu kita verifikasi ternyata tidak mendukung, maka itu TMS buat kita. Termasuk juga kalau ada dukungan itu TNI Polri, PNS, sudah itu penyelenggara maupun status hukum lainnya. Kemudian dari warga sendiri yang misalnya didatangi oleh KPU, kemudian dia tidak merasa mendukung, status dukungannya sendiri itu seperti tidak apa? Memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dia mengisi ada namanya berita acara BA5KWK. Kalau dia merasa tidak pernah memberi dukungan, dia mengisi berita acara itu yang akan menjadi dasar kami bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai pendukung. Oke. Baik, itu tadi membicarakan terkait dengan verifikasi. Nah, kita lihat bahwa anggaran ini apakah cukup untuk verifikasi saat ini? Kalau untuk anggaran tadi yang kita sisa 8 miliar itu cukup sampai Agustus ya. Agustus itu tahapan verifikasi faktual yang perbaikan maupun pemutaran data pemilih. Cuman di bulan September tadi itu yang butuh anggaran besar kita sisanya. Sisa anggaran kita itu berdasarkan usulan kita sebesar kurang lebih sekitar 28 miliar. Itu kebutuhannya untuk mungkin nanti bisa dijelaskan kebutuhannya di segmen selanjutnya ya, Pak. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Dedi, namun kita harus jeda sejenak. Special Report akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik Pak Dedi, terkait dengan anggaran yang ada di KPU sendiri saat ini kan masih terkendala. Nah, apakah ada solusi lain yang mungkin bisa membantu KPU untuk melaksanakan pemilu ini sehingga KPU ini dengan anggaran yang saat ini bisa tetap terlaksana seperti itu? Ya, memang kita selain tadi menunggu hibah dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kita melakukan rasionalisasi dan efisiensi. Terutama pas-pas anggaran, kegiatan sosialisasi ya. Kegiatan sosialisasi sesuai dengan protokol kesehatan kita sudah ada regulasinya, yaitu PKPU 6. Nah, memang untuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, rapat koordinasi, apalagi yang bersifat masif gitu ya, itu memang kita kurangi. Karena memang untuk pelaksanaan protokol kesehatan kita benar-benar menjaga dan patuh dengan protokol kesehatan itu. Yang kita lakukan efisiensi dan rasionalisasi untuk pos-pos anggaran sosialisasi maupun rapat koordinasi kami. Rapat koordinasi kami itu sekarang tidak lagi secara tatap muka ya, tapi cukup dengan virtual, dengan jaringan aplikasi sarana komunikasi lainnya. Tapi memang kegiatan yang wajib tadi yang membutuhkan anggaran memang itu yang tidak bisa kita siasati ya. Tapi karena memang wajib gitu ya. Tadi kita harus merekrut 1.700 PPDP yang honornya harus kita bayarkan setelah mereka selesai bekerja 1 bulan, harus kita bayarkan honornya. Nah, itu yang kita prioritaskan ya untuk anggaran yang harus di-cover dulu. Yang kedua untuk verifikasi faktual, karena tahapannya ini teman-teman harus melakukan verifikasi door to door. Sudah itu harus melibatkan banyak orang ya, tadi 378 PPS kita yang harus bekerja itu di tengah pandemi. Mereka harus turun lapangan juga, door to door, ketemu secara tatap muka. Memang yang kita lengkapi itu terkait dengan protokol kesehatan dan juga dengan APD-nya. Tapi dengan yang kegiatan yang tidak bisa kita siasati tadi, memang sepenuhnya kita mengandalkan sumber dananya itu dari hibah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu. Artinya sampai saat ini KPU masih menunggu seperti itu ya? Ya, kita kalau tadi untuk pelaksanaan tahapan di bulan Juli, Agustus, kita masih bisa di-cover ya, dalam arti kita merelokasi anggaran, kita efisiensi dan kita juga melakukan rasionalisasi anggaran gitu ya. Karena setelah Agustus baru... Tapi Agustus tadi, tahapan Agustus itu kan tahapan yang krusial ya. Nanti disitulah pendaftaran pasangan calon. Nanti berapa jumlah, apakah 2, 3, 4, sampai 5 gitu ya, semakin ya, itu kita butuhkan. Selanjutnya kan kita harus mempersiapkan kebutuhan logistik. Logistik itu, logistik pemilu 2019 kemarin, itu semuanya sudah tidak bisa dipakai, dan kemarin sudah kita lelang melalui kantor lelang negara, itu masuk ke kas negara. Nah, untuk pengadaan kotak, untuk pengadaan surat suara, logistik lainnya, itu semuanya harus kita lakukan mulai dari Agustus. Ditambah lagi tadi yang paling besar memang dari anggaran kita 39 miliar itu honor penyelenggara. Honor penyelenggara sendiri kalau dihitungkan 1.700 TPS dikali 9 orang itu sekitar 15.300 personilnya. Yang anggaran honornya itu kurang lebih sekitar hampir 10 miliar anggarannya. Nah, yang di sini ya itu jadi anggaran terbesar kita itu di bulan September sampai pemungutan suara, mulai dari pengadaan logistik, masa kampanye sampai nanti honor KPPS yang 15.300 orang ya, sebesar 15.300 orang itu yang honornya harus kita bayarkan pada hari H. Baik. Pak Dedi, kalau kita bicara terkait dengan verifikasi tadi, apabila ada PNS ataupun penyelenggara pemilu yang melakukan dukungan, itu tanggapan ataupun statusnya seperti apa? Di dalam regulasinya itu kalau memang tadi satu yang TNI Polri, PNS sudah itu pamong atau aparat kelurahan gitu ya, sudah itu penyelenggara itu langsung TMS, tidak memenuhi syarat. Karena memang tidak boleh TNI Polri, PNS maupun pamong ya, kecuali RT RW ya. Itu pamong kan seperti kayak kalau di desa itu seperti kayak kaur dan lain-lain ya, kadus ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di kelurahan gitu ya, kasih kan PNS juga mereka. Itu tidak memenuhi syarat. Apakah mereka dikenakan sanksi nantinya apabila melakukan hal tersebut? Ini sebenarnya ranahnya pengawas. Kalau kami adalah dukungan yang diserahkan calon persorangan ke kami lakukan verifikasi administrasi, sudah itu kami tindak lanjuti dengan verifikasi faktual. Kondisi faktual di lapangan, kalau memang dia tidak mendukung, dia mengisi berita acara, tapi khusus status PNS itu secara otomatis langsung kita coret tidak memenuhi syarat.
Oke, baik Pak Dedi, terima kasih. Kami juga berharap semoga KPU tetap berjalan dengan lancar, Ya. anggaran juga tetap bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh KPU. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dedi telah bersedia hadir di Studio News. Baik, pemirsa, kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tergantung pada tahapan atau proses yang dilalui, dan semua proses atau tahapan yang berjalan muaranya adalah anggaran. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Dedi Triadi yang sudah bersedia hadir di Studio News. Saya Roy Sarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di News Lampung. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dedi.